Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kelompok kami Muhammad Abdur Rosid, NIM 17 19 10 20 10 67. Lalu Anugrah Maulana, NIM 17 19 10 20 10 87. Dan saya sendiri Hafiz Alif Bardani, NIM 17 19 10 20 10 88. Sini kelompok kami akan mempresentasikan proteksi motor listrik. Lanjut. Proteksi motor listrik secara bahasa diartikan sebagai pelindung atau pengaman. Secara luas diartikan sebagai pengaman atau pelindung suatu sistem tertentu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan atau bahkan merugikan sistem tersebut. Di gambar ini menandakan bahwa pengaman kelas 1 memberikan keterangan bahwa badan alat harus dihubungkan dengan pentanahan. Simbol 2 menunjukkan alat dirancang dengan isolasi ganda dan aman dari tegangan kentu. Lalu simbol ketiga merupakan peralatan listrik yang menggunakan tegangan rendah yang aman. Lanjut. Jenis proteksi terhadap motor listrik dibagi 3. Yang pertama, proteksi terhadap gesekan. Yang kedua, proteksi terhadap suhu. Dan yang ketiga, proteksi terhadap beban. Lanjut. Proteksi terhadap gesekan merupakan pengaturan putaran motor yang sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kerusakan pada motor listrik. Putaran yang tidak stabil dapat menyebabkan rotor tidak seimbang, yang mengakibatkan cepatnya aus bagian yang bergesek. Keausan ini selain harus dicegah melalui pengaturan putaran juga dengan memperkecil gaya gesek pada bagian yang bersentuhan. Lanjut. Proteksi terhadap suhu, yaitu bagian motor yang paling cepat meningkatkan panas adalah di sekitar rotor yang berputar karena adanya proses gesekan. Untuk itu diperlukan hembusan angin yang kuat pada bagian tersebut. Untuk menghasilkan angin maka perlu dibuat kipas. Kipas ini dihubungkan secara langsung dengan poros utama motor. Semakin cepat putaran motor, semakin cepat peningkatan panasnya. Demikian juga semakin besar angin yang dihasilkan kipas sehingga mampu mengimbangi panas yang ditimbulkan. Dengan demikian, motor listrik dapat dilindungi dari kerusakan akibat keadaan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya relay ada 4, sikring lebur, stal, tegangan rendah atau hilang, arus urutan negatif. Yang pertama, proteksi terhadap beban. Motor digunakan untuk memutar beban melebihi kapasitas putaran motor sehingga harus disuplai melebihi daya tahan kawat. Akibatnya kawat putaran tidak dapat digunakan lagi. Untuk kejadian seperti ini, proteksi motor listrik dapat dibantu dengan menggunakan rangkaian. Beberapa komponen elektronis yang dapat berperan penting dalam rangkaian proteksi motor listrik seperti pemberian beberapa relay yang digunakan untuk proteksi motor listrik. Jenis relay seperti yang disebutkan tadi ada 4. 1 sikring lebur, yang kedua stal, yang ketiga tegangan rendah, yang harus urutan negatif. Untuk yang pertama, relay sikring lebur, yaitu untuk memproteksi motor listrik dari pembebanan lebih maupun hubung singkat, kita dapat menggunakan relay arus lebih. Seperti ini untuk contohnya. Kemudian untuk relay stel adalah fenomena di mana putaran motor itu start tidak dapat dinaikkan dengan cepat karena terlalu berat. Relay arus lebih harus di setel sedemikian rupa di mana relay arus selama periode start harus memperoleh arus start yang tinggi selama tidak
melalui batas waktu tertentu yang menyangkut kemampuan thermal motor. Kemudian relay tegangan rendah. Saklar motor listrik umumnya menggunakan magnet pemegang kontak-kontak saklar atau holding coil. Proteksi tegangan rendah atau hilang diperlukan karena tegangan yang rendah dapat menimbulkan arus lebih. Sedangkan tegangan pasokan yang perlu diikuti pembukaan saklar agar jangan timbul arus berlebihan jika tegangan pasokan datang kembali. Kemudian relay arus urutan negatif, yaitu apabila pasokan daya dari salah satu fase hilang dapat menimbulkan pemanasan bersabar dalam stator atau motor. Relay ini mampu melakukan proteksi motor terhadap gangguan antar fasa, gangguan beban lebih, arus lebih, negatif dan motor macet. Ini akan dijelaskan oleh Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi kerusakan motor listrik. Slide sebelumnya. Ke halaman 9. Halaman 9. Faktor-faktor yang membahayakan motor listrik berasal dari komponen bergerak atau rotor, jaringan suplai dan keadaan lingkungan. Supaya tidak terjadi kerusakan, perlu sistem yang mampu mengontrol penggunaan komponen-komponen dan energi input sesuai yang dibutuhkan motor. Motor listrik perlu dilengkapi dengan sistem perlindungan. Perlindungan motor listrik berfungsi mencegah timbulnya gangguan terhadap motor dan komponennya. Istilah perlindungan dalam dunia industri dan sistem kelistrikan disebut proteksi. Next. Lihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor pengkaratan. Pengkaratan tergolong dalam kerusakan mekanis. Pengkaratan terjadi pada bagian-bagian motor yang terbuat dari logam. Pengkaratan dapat terjadi karena adanya korosi dan kontak fisik antara logam tak sejenis dalam kondisi basah. Yang kedua yaitu faktor efek termal atau panas. Pada motor listrik, panas dapat menyebabkan pemuaian pada komponen motor listrik. Panas ini ditimbulkan dari gesekan mekanis, dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak, dan hubung singkat atau korslet. Panas yang demikian dapat menjadi pengaruh terhadap kerusakan motor listrik. Next. Yang selanjutnya yaitu faktor arus lebih. Arus lebih adalah arus yang memiliki nilai lebih besar daripada rating arus kerja yang telah ditetapkan untuk sebuah motor listrik. Arus lebih ini dapat muncul karena dua sebab, yaitu terjadinya beban lebih dan terjadinya hubung singkat. Kondisi ini perlu diproteksi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada konduktor dan komponen motor listrik yang lain. Dalam praktiknya, sekring dan pemutus daya atau circuit breaker menjadi alternatif yang lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan proteksi ini. Yang selanjutnya yaitu faktor beban lebih. Beban lebih adalah arus lebih yang terjadi pada rangkaian yang sehat atau tidak mengalami gangguan. Arus beban lebih ini contohnya dapat terjadi karena gangguan pada motor listrik atau karena terlalu banyaknya sambungan atau bekerja dengan beban di atas kapasitas motor. Next. Selanjutnya yaitu faktor hubung singkat.
Arus hubung singkat adalah arus yang akan mengalir jika terjadi hubung pendek atau kontak fisik kawat yang berarus. Bahasa ke netral. Arus hubung singkat prospektif pada dasarnya sama dengan arus hubung singkat. Namun istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan nilai hubung singkat yang penting untuk diperhatikan pada posisi pemasangan sekring atau CB. Next. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.